Hai, selamat malam Just Friend. Ketemu lagi di JR Show. Kali ini kalian tidak melihat seorang surya insomnia ataupun bapak-bapak berkacamata, yaitu Bapak Soleh Solihun yang ngomongnya sepatah dua patah kata. Tapi kali ini kalian ketemu oleh saya. Perkenalkan, saya Aldebaran. Nggak, saya Indra Jegel, teman-teman. Mungkin kalian bingung kenapa hostnya ganti-ganti terus. Ya, karena di sini host laki-laki itu dilihat siapa yang jadwalnya kosong. Padahal dari episode 1 saya kosong tapi nggak di calling. Ayo dong Pak, saya aja terus. Tapi teman-teman, host ceweknya nih selalu dia lagi, dan dia lagi. Dan saya baru dapat kabar kalau dia ternyata sudah lolos di sini. Dia jadi karyawan, teman-teman. Jadi kita sambut saja teman saya, host wanitanya. Mana ya hostnya ya? Halo. Kok bukan Christian Sugiono sih? Padahal aku udah rapi-rapi, aku berharap Christian Sugiono loh di sini. Kamu siapa ya? Tuh kan? Hah? Masuk udah begitu nih host ceweknya nih. Enggak. Kalau ganti tuh harusnya kan Christian Sugiono, ya kan? Tora Sudiro, ya, Reza Rahardian. Apa? Kalau host yang lalu-lalu tuh di calling bayar. Kalau saya minta. Saya datang ke depan sini. Pak, ada acara nggak di sini? Saya datang loh. Gitu. Tapi nggak apa-apa. Indra kan asik banget. Podcastnya di mana-mana ya nggak sih? Talk show-nya di mana-mana. Kamu baru riset ya kamu ya? Iya dong. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Aduh, aku luar biasa aku ketemu Fani Gasani. Biasa aku nonton di TV doang. Sama Instagram kamu aku lihat. Lihat apa kamu di Instagram? Apa? Lihat apa di Instagram? Kucing kan? Kehidupan kamu lah. Nah, itu dia Jasmine. Jasmine, apa kabar? Senang banget bisa ketemu lagi. Udah ke berapa kali nih? Entah kamu ke berapa kali di sini? Aku hari ini sampai seterusnya, insya Allah. Ya. Amin. Aku di sini aja, pokoknya nggak kemana-mana, nggak pulang aku nih. Amin. Yoi, Pan, gimana, sehat ya? Sehat, aku sehat. Dan sekarang kita udah kembali lagi ke kehidupan dan aktivitas seperti biasa ya. Udah mulai macet-macetan lagi. Asli. Kemarin mudik tuh gimana? Lancar nggak? Kamu mudik nggak by the way? Aku mudik. Kamu mudik kemana? Ke Binjai. Seriusan beneran? Iya, aku mudik ke Binjai. Karena orang tua aku di sana kan. Oh iya. Tapi teman-teman mesti diingat ya kalau Binjai itu bukan kota pohon pisang ya. Ya, jadi itu Binjai itu kota rambutan. Ya. Oh, kota rambutan tuh, betul. Diingat ya kota rambutan. Iya, karena yang rame viral kemarin kan gara-gara salam dari Binjai yang pukul-pukul pohon pisang tuh iya, kan. Iya benar, itu benar. Itu capek aku klarifikasi ke orang-orang. Oh. Bang, di Binjai itu pohonnya pisang aja ya kata gitu. Nggak ada pohon lain katanya. Ada juga di sana banyak pohon kok ya. Dan udah sekarang balik lagi beraktivitas, Ya. bisa ada di JS Show ini. Yoi. Bareng kita semua. Berarti kemarin mudiknya lancar ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, itu dia. Udah Benar. normal kondisi jalanan kan. Iya, tapi sekarang kan udah macet juga kan, Van ya? Benar. Asli. Benar, udah macet banget di jalan. Untuk itu juga kita harus hati-hati berkendara. Benar. Gitu. Jangan kalian itu para Just Friend harus selalu berhati-hati, jangan kayak sembrono. Jangan kayak mau ringkes aja tapi tidak memperhatikan yang namanya safety riding. Ih, tepuk tangan. Udah ngomongin safety riding. Luar biasa. Apa sih itu safety riding? Coba jelasin ke kita deh. Safety riding loh, Van. Iya, safety riding. Iya, itu Safe. jadi berkendara dengan aman. Ah, mantap sekali. Ini yang mau kita bahas hari ini nih, kayaknya Just Friend ya. Iya. Oke, terus iya. buat yang kemarin juga pada mudik dan sudah kembali dan sudah bertemu dengan kemacetan, kita ingatkan kembali untuk selalu berhati-hati, tetap memperhatikan safety riding. Ini safety riding juga akan kita bahas pada hari ini ya. Benar Kita sekali. nggak berdua aja dong pastinya, Andra. Benar. Kita juga sudah ada beberapa narasumber, tapi yang pasti teman-teman, kita di sini juga pengisi acara sudah mengikuti prokes. Hah, betul. Kita semua sudah vaksin booster ya? Sudah booster berapa kali? Saya 13. Itu gaji 13. Wah, ada ya di sini? Di kantor. Oh iya. Dong. Saya juga dapat. Enggak lah. Aku cari duit banget ya, maaf ya. Nggak apa-apa dong, nggak apa-apa dong. Betul. Indra, gimana cerita mudik kemarin? Kemarin kan ke Binjai. Berarti kalau ke Binjai itu dari naik pesawat ya? Iya dong.
Kan jalan kaki. Jalan kaki sih ke Binjai. Naik pesawat terus dari pas ke bandara macet nggak tuh? Bandara lumayan, maksudnya kelihatan bahwa antusias para pemudik tuh rame. Akhirnya aku tuh lumayan padat begini jalan di bandara. Rame. Terlalu rame. Nggak gitu dong. Nggak ya? Nggak sebegitunya. Iya. Lumayan padat kelihatannya lah ya. Iya, Oke. benar sekali. Nah, tapi kita juga nanti bakal apa ya, Van ya? Selain ngobrol-ngobrol, juga kita mau bagi-bagi hadiah ya. Bah, bener banget. Iya. Ini ada hadiah bagi kalian yang berkomentar yang paling bagus, yang paling menarik. Hadiahnya ada e-wallet sebesar 250.000 dan juga 2 buah smartphone. Jadi sekarang langsung komen-komen deh, komen apa ke Indra cakep banget gitu bisa ya kan. Indra masih jomblo nggak? Indra gimana kabarnya gitu bisa. Komen yang benar, yang positif. Jangan Kak Fani push up dong, jangan ya, jangan. Itu bukan ininya dia. Yang ya. berhubungan dengan safety riding juga hari ini atau bisa ceritain pengalamannya juga, apapun lah yang menarik, kan punya kesempatan 12, berarti ada 12 orang yang bisa memenangkan hadiah ini. Gitu. Tapi ngobrol soal mudik, sebenarnya bukan aku yang pengen cerita soal mudik, karena di sini kita udah kedatangan Ibu Dewi. Ibu Dewi ini adalah Dewi, aku mohon beri kesempatan. Nyanyi dong. Oh iya. Enggak dong. Ibu Dewi ini udah bukan pertama kalinya ketemu sama aku. Oh iya. Langsung bingung ya. Udah ketiga kali ya Bu ya. Iya, udah berkali-kali lah. Iya, nah ini adalah Ibu Dewi yang akan menjelaskan apa yang ingin kamu tanyakan seputar mudik juga nggak apa-apa. Silahkan Dra. Siap sekali Bu. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Iya Bu. Udah. Indra sehat? Sehat alhamdulillah. Bu, Ibu ada uang 500. Saya boleh pinjem nggak? Minta ke Fani aja. Iya. Nanya tuh, Bu kemarin kan ada cerita tuh katanya ada mudik gratis, mudik sehat, aman dan sehat gitu ya Bu? Yang berhubungan dengan Jasa Harja program BUMN juga. Iya kemarin kan Ibu ada BUMN kan ada program mudik sehat ya, dan gratis ya Bu ya. Tapi 300 dia Bu kalau kagak nggak ada Enggak. Maaf bercanda. 500 ya. Bercanda. Waktu itu alhamdulillahnya sukses ya Bu. Pesertanya juga sukses. Banyak. Boleh diceritain nggak sih gimana prosesnya Bu? Alhamdulillah dengan waktu yang sangat mepet gitu ya. Jasa Harja yang ditunjuk oleh Kementerian BUMN sebagai koordinator mudik gratis BUMN dengan apa namanya itu mudik aman, mudik sehat bersama BUMN. Mudik aman, mudik sehat bersama BUMN. Iya, itu diikuti oleh 26 BUMN. Itu alhamdulillah dalam waktu 2 minggu kerjasama yang baik dengan semua BUMN itu kita berhasil merekrut pemudik itu nggak kurang dari 39.700 orang. Wah, pemudik. 39.700 orang. Kita siapkan 545 moda bus, armada bus, modanya ada 545 armada bus dan 25 rangkaian kereta api. Ke 6 kota tujuan. Jadi bukan cuma bus tapi ada kereta api juga ya, Bu? Iya. Kereta api dan apa namanya? Alhamdulillah lumayan deg-degan juga karena ini tugas berat untuk kami di Jasa Harja karena pertama masyarakat sudah 2 tahun nggak pernah mudik, jadi antusiasmenya besar banget, tinggi banget. Tapi bukan hanya tugas kita menyediakan transportasinya aja gitu, tetapi bagaimana juga harus menjaga kesehatannya para pemudik. Makanya perintahnya dari presiden, dari Pak Menteri BUMN itu harus aman dan harus sehat. Jadi tidak boleh ada kecelakaan, kalau bisa kecelakaannya diminimalisir gitu. Kemudian tidak boleh ada lonjakan COVID lagi gitu. Setelah mudik itu yang lumayan sehat dan belum pernah terjadi kan selama
selama ini kan belum pernah kita harus jaga kesehatannya pemudik kan, dengan syarat kesehatannya yang itu minimal harus booster gitu. Tapi kalau nggak booster berarti dia harus ada syarat-syaratnya, harus PCR, harus antigen gitu. Itu yang lumayan bikin deg-degan. Tapi alhamdulillah aman. Berjalan lancar dan lakanya juga menurun Bu ya. Alhamdulillah juga, jadi ya itu karena dipersiapkan dengan baik ya. Jadi seluruh stakeholders yang terkait dengan mudik ini, ada Korlantas, Kementerian Perhubungan, ya BUMN seluruhnya gitu ya. Kita kerja keras bareng-bareng bagaimana mengawal masyarakat ini untuk dapat mudik dengan aman dan sehat gitu. Jadi kalau tadi indikator turunnya kecelakaan, kalau di Jasara Harja itu catatan santunannya gitu. Santunannya itu turunnya banyak. Banyak. Berapa persen? Ada persentase datanya Kak Bu atau belum ada? Hampir 50%. Wah, alhamdulillah. Ya, jadi yang meninggal dunia maupun luka-lukanya ya, karena kami kan indikatornya itu santunan yang kami sampaikan ke masyarakat. Iya, benar-benar berhasil berarti karena dari indikator tersebut tercapai dan terbukti alhamdulillahirabbil alamin sepulangnya mudik ini juga tidak ada lonjakan pandemi kembali. Iya, itu yang membuat kita benar-benar lega gitu ya. Pemerintah betul-betul instruksi presiden itu dilaksanakan dengan baik dan disambut baik oleh pemerintah gitu. Dan itu kan karena pola komunikasinya baik juga kan. Kita kan sekarang udah masif kan dengan berbagai media gitu disampaikan kan. Jadi sampai ada, kalau tol itu kan sampai ada one way terpanjang tuh dari Jakarta sampai Kali Kangkung sampai Semarang bolak-balik. Tapi ada banyak yang ada hal yang tidak berubah Bu dari mudik dari tahun lalu sampai sekarang. Apa tuh? Itu kecantikan Bu Dewi. Cantik dari dulu sampai sekarang Bu. Kayaknya nggak boleh deh, kalau deket-deket ini nggak boleh ngomong cantik. Wah, kalau dia nggak bisa Bu. Saya mau Bu Dewi. Dia luar biasa soalnya. Iya, soalnya saya siapa tahu dapat 500. Masih mungkin aja lebih nih. ke kontrak panjang Bu. Nah itu dia. Fani. Nah ngomongin kontrak panjang juga nih ya. Indra, kita sekarang nggak cuma bertiga aja. Pagi ini kita akan juga ditemani oleh salah satu direksi Jasara Harja, yaitu Pak Amos Sampetoding, Direktur Manajemen Risiko dan Teknologi Informasi Jasara Harja. Langsung aja kita panggil Bapak. Hati-hati Bapak. Selamat malam Pak. Selamat malam. Silakan duduk Bapak. Duduk sini ya? Iya, boleh duduk situ. Kira duduk sini. Nah, ini Pak Amos. Pak, ini saya manggilnya apa ya Pak? Pak Amos, Pak Sampe, Pak Toding, enak Gimana Pak? enak itu Pak? Atau manggil ayah Pak? Saya bisa minta 500. Bisa aja. Nah 500-nya minta sama Pak Amos. Bisa Pak? Mungkin 500 ya Pak Amos gimana? Panggil Pak Amos saja. Pak Amos aja gitu. Pak Amos, benar saya. Karena looknya masih sangat. Iyalah, masih. Gitu. Ini seumuran sama kita sebenarnya semua ini. Ibu Dewi, Pak Amos, sobi kita. Sobi Pak, biar dari sini kita nongkrong ya Pak. Iya, gitu. Ngajak nongkrong. Udah ada Pak Amos sekarang kita bisa langsung ngobrol. Bapak, alhamdulillah sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Bisa hadir di sini artinya semuanya juga sehat ini. Iya. Kemarin Pak, tadi kita lagi ngebahas nih Pak mengenai mudik sehat dan juga mudik aman. Gitu. Dengan berjalannya itu semua alhamdulillah lancar. Kita mau ucapin selamat juga Dendra ya. Alhamdulillah lancar, mudik sehat, mudik amannya. Mudah-mudahan nanti tahun depan berikutnya juga bisa lancar segala-galanya. Iya. Nah, pelaksanaan mudik sehat bersama maaf ya Pak, ke Ibu Dewi dulu sebentar. Pelaksanaan mudik sehat bersama BUMN kemarin itu bisa diceritain detailnya nggak Bu, dari awalnya tuh gimana, terus berapa lama ya? Apa hanya sehari aja ngumpulin 39.000 orang atau ada berapa lama gitu? Bisa diceritain Bu? Iya, tadi udah sempat
Jadi kita diperintah SK-nya dari Kementerian BUMN itu 2 minggu sebelumnya ya Pak Amos ya. Oke. Jadi biasanya kita mempersiap Pak Amos nih dulunya yang lebih expert dari saya. Jadi biasanya dulu tuh 6 bulan kita udah harus siap-siap untuk mudik gratis BUMN. Memang kita sudah 10 tahun lebih ya Pak Amos ya, kita memang ditunjuk dipercaya lah ya sama Kementerian BUMN untuk sebagai koordinator mudik bersama BUMN. Nah ini karena kemarin dalam posisi boleh nggak gitu kan, maju mundur kan. Akhirnya Presiden sampaikan boleh mudik, dan kita perintahnya ke Jasara Harja 2 minggu sebelumnya ya Pak Amos. Ya kita juga deg-degan 2 minggu gimana nih caranya, tapi ya alhamdulillah kita langsung segera bergerak mengundang seluruh BUMN yang memang SOP-nya kita udah punya lah karena 10 tahun ya Pak ya kita, jadi udah langsung begitu diberi perintah untuk sebagai koordinator udah jalan semua insya Allah. Dan BUMN, teman-teman BUMN juga kooperatif sekali. Jadi ya alhamdulillah beberapa ya ini pekerjaan Roro Jonggrang. Itu dia. Itu yang ditunggu-tunggu. Pas banget 2 minggu alhamdulillah lancar. Itu tantangannya. Menurut Pak Amos gimana? Itu juga kah ada hal lain dari sudut pandangnya Bapak nih? Ya seperti yang disampaikan Ibu Dewi, memang sistemnya udah jalan. Jadi apapun yang diperintahkan itu teman-teman sudah bisa bergerak karena sudah terbiasa dengan pekerjaan demikian dan itu sudah terbentuk. Jadi walaupun waktunya mepet sebentar, tapi tetap bisa alhamdulillah udah bisa langsung berhasil bergerak dan semua. Iya. Itu si titik kumpulnya di mana pada waktu itu ya Bu ya? Iya kan untuk flag off bus itu di GBK. Tanggal 27. Tanggal 27 April ya. 27 April 2022 lupa, ya. 27 April itu di GBK kita flag off-nya di situ. Kalau kereta di Senen. Oh, di Senen. Senen apa? Iya, Senin kan ya Pak ya? Senin. Dan kalau aku nggak salah waktu itu Ibu juga sempat cerita kalau menyediakan juga untuk saudara-saudara kita yang penyandang disabilitas ya. Memang Kementerian BUMN meminta kita untuk mengalokasikan tempat untuk saudara-saudara kita yang menyandang disabilitas. Jadi memang kita siapkan khusus 1 gerbong kereta untuk mereka. Wow. Segitu memfasilitasinya ya dalam. Wah, itu tuh cakep ya. 2 minggu semuanya bisa terlaksana dengan baik. Iya. Tapi ada kesulitan yang ya kecil-kecil pasti ada lah Pak ya, Bu ya. Alhamdulillah sih lancar banget. Lancar banget ya. Bukan mau nyombong ya Bu Dewi, tapi emang lancar. Lancar banget karena ya Jasara Harja. Jasara Harja benar. Udah kompak juga di dalamnya. Iya, di dalamnya udah luar biasa. Terbentuk. Betul sekali. Nah, tadi Ibu juga udah cerita kalau ada penurunan dari laka lantas yang terjadi juga ya Bu ya, menurut data. Iya, menurut data ya tadi indikator data kita adalah santunan ya. Santunan yang kita berikan pada korban kecelakaan lalu lintas ya. Di 2022 ini bahkan dibanding 2019 itu turun gitu. 2019 yang hampir sama normal kan gitu. Itu turun. Kalau dibanding 2021 ya lebih tinggi gitu. Ya 50%. Tapi biasanya memang laka lantas itu terjadinya kalau mudik itu karena faktor apa sih? Sebetulnya menurut data gitu. Iya, karena kan mereka ingin cepat-cepat sampai gitu ya, ingin cepat-cepat. Kalau dari data kita biasanya ya tabrak depan gitu, karena si pengemudinya udah capek, pengen buru-buru, iya kan macet gitu kan, saya tabrak depan udah nggak konsentrasi, atau tabrak samping juga banyak gitu. Pengaruh utamanya human error. Human error ya Pak ya.
manusia yang karena banyak sekali kondisi pemudik yang kadang-kadang mereka tidak mentingin dirinya gitu, dipaksain gitu. Nggak istirahat ya di rest area yang sudah disediakan juga itu ya. Gitu. Karena prasarana udah disiapkan pemerintah. Benar. Tinggal gimana sih pengemudi mengemudi dengan baik. Benar, dan mereka kadang-kadang juga sampaikan Ibu Dewi kalau capek istirahat. harusnya istirahat kan. Iya, Karena betul. namanya mau pulang kampung, pengen cepat-cepat. Buru-buru sampai. Buru-buru sampai gitu. Iya. Kadang naik motor tuh motor udah kayak sampan di sini, dus, semua naik dus. Jasa Raja itu mengalihkan pemotor. Iya. Jadi, Tujuannya kemarin itu ya? Tujuannya itu pemudik itu utamanya adalah para pemotor agar ya itu kan jauh jaraknya ya, resikonya tinggi kan, makanya ya udah deh jangan naik motor ya Pak Amos ya. Kita sediakan alat transportasi yang aman, nyaman, sehat, selamat sampai tujuan gitu kan. Bus busnya ber-AC bagus, kita siapin snack, kita yakinkan mereka sehat dengan persyaratan perjalanan. Kan, supirnya dites harus sehat, kendaraannya diramcek juga, jadi ya aman. Kereta, apalagi kereta kan juga aman gitu ya. Iya. Tapi Pak, kalau menyambung dari keterangan Bu Dewi tadi, kecelakaan lalu lintas seperti apa Pak yang dijamin oleh Jasa Raja Pak? Iya, ini menarik ini biar masyarakat tahu ya. Iya, Pak. Apa sih hak-haknya masyarakat terhadap pelaksanaan program asuransi yang dilaksanakan oleh Jasa Raja. Yang pertama, kalau misalnya pejalan kaki ada di jalan, kemudian ditabrak kendaraan bermotor, itu mutlak terjamin oleh Jasa Raja. Oke. Atau yang kedua, tabrakan dua kendaraan yang resmi tapinya ya. Nah, pihak yang mengalami korban itu dijamin oleh Jasa Raja. Tadi saya bilang resmi, kadang-kadang kan ada kendaraan kalau kita pergi ke daerah, mesin pabrik padi dibuatkan kendaraan, itu bukan kendaraan resmi. Karena tidak terregister. Iya. Di mana? Di Samsat. Di kendaraan yang resmi. Inilah yang dijamin oleh Jasa Raja. Nah, terhadap orang-orang tersebut, silahkan datang ke Jasa Raja. Tapi sebenarnya Jasa Raja tidak perlu datang ke kantor Jasa Raja. Begitu Anda datang ke rumah sakit, maka lapor rumah sakit yang layani. Petugas korban cukup di rumah sakit. Ibu Dewi bilang itu namanya one stop service. Semua dilayani di rumah sakit, nggak perlu kemana-mana, selesai di rumah sakit. Nah iya, harus kendaraan yang terregistrasi ya Pak di Samsat, kendaraan resmi gitu. Karena banyak juga motor-motor yang dari mesin-mesin potong rumput Pak. Ada beneran. Oh ya ampun, Fanny nggak tahu beneran bisa kayak gitu. Makanya susah Fan, ayo. Dibinjai banyak. Banyak. Tapi untuk anak-anak gitu yang keliling-keliling komplek. Indra naik juga. Indra? Enggak lah Bu. Masa Indra naik gitu. Resmi yang sah juga, yang formal. Resmi itu seperti ya harus bayar lakukan pengesahan setiap tahun rutin gitu ya. Itu supaya benar. dananya dipakai untuk bantu masyarakat yang korban. Sekaligus memperbaiki jalan melalui pajak yang dibayar oleh wajib pajak. Kalau kita bayar pajak itu berarti kan kita ikut mendukung memperbaiki jalan-jalan yang kita pakai juga ya Pak. Untuk keamanan kita juga. Biar nggak kecelakaan kan. Tapi Pak, kalau untuk profil korban ada penggolongannya gitu nggak sih Pak? Ya, kalau untuk data korban kecelakaan kita, kami punya data untuk gitu ya. Untuk gender pasti yang paling banyak laki-laki. Ya. Nah, sayangnya korban yang terbanyak itu justru korban-korban yang produktif. Bahkan yang terbanyak itu umur 26 sampai 55. Bahkan banyak juga yang ranking keduanya itu adalah umur yang belasan tahun. Padahal ini kan harapan negara. Harapan bangsa, betul. Harapan bangsa. Itu yang kita harapkan supaya jangan terjadi kecelakaan lagi. Ada 12.000 korban kecelakaan yang meninggal dunia setiap tahun. Jadi kita di sini kalau nggak salah sudah hampir 2 jam. Sudah 2 jam ya? Belum ya? Belum. Katakanlah 1 jam. 1 jam ya. Itu sudah ada 5 sampai 7 orang meninggal. Berarti usaha dari Jasa Raharja sendiri untuk menekan kejadian tersebut tuh apa aja yang udah dilakuin Pak? Saya kira banyak program yang sudah dilaksanakan melalui kegiatan yang dibuat oleh Bu Dewi ya. Yang pertama adalah kita membuat safety riding training. Ini buat para pengemudi supaya tadi kalau misalnya mengemudi mereka tertib
tahu hak kemampuannya gitu. Kalau tidak kuat jangan mengemudi, itu jangan dipaksa. Atau kalau misalnya kurang tidur, begitu juga jangan mengemudi lah. Karena selain untuk risiko kita juga orang lain yang kita bawa. Benar banget. Yang kemudian ada namanya pelatihan gawat darurat. Ini maksudnya sih sebenarnya untuk mengurangi fatalitas korban. Jadi kadang-kadang kan korban kecelakaan karena pengen cepat menolong ternyata salah penanganannya. Lehernya gitu. Iya. Yang diangkat itu lehernya. Padahal lehernya patah. Yang diangkat itu badannya. Kepala boleh kemana-mana, gitu kan? Gitu. Itu untuk safety penanganan untuk gawat darurat. Kemudian kami juga memasang instrumen di sekitar ruas jalan, baik itu di pinggir jalan maupun di badan jalan. Kami ada program baru yang namanya Red Spot, yang merupakan ide dari Pak Dirut Jasara Harja bersama dengan Ibu Dewi. Maksudnya itu supaya jangan sampai ada orang melihat marka itu kiri kanan. Ya, dalam waktu yang kencang melihat marka, karena lupa yang dibaca diingat lagi terus sehingga nabrak ke depan. Nah ini ke depannya tidak, marka itu ada di jalan. Sambil jalan dia lihat, oh ternyata di depan ada daerah rawan kecelakaan. Searah dengan arah mata itu jadinya. Ya, kami ada kegiatan safety campaign itu ya. Nah seperti ini juga. Ini safety campaign ya. Jadi kalau kegiatan-kegiatan begini dilakukan, kami sih senang, Ibu Dewi senang. Iya, sama Pak. Monggo itu Mbak Fani kalau mau lanjutkan terus. Saya juga senang Pak. Kok Fani aja yang tahu? Tapi jangan nggak diajak dia. Saya nggak usah ya. Oh jangan diajak dong. Nanti diajak ya Pak. Iya, kan udah mau manggil ayah tadi katanya. Tapi followersnya kasih tahu. Followersnya kasih tahu biar kalau berkendara yang aman gitu ya Pak Amos. Kan mereka berdua followersnya banyak Pak. Jadi kita lewat mereka ini gitu. Salah satu inti dari safety campaign itu adalah kalau bawa motor jangan ngebut dan jangan nyalip dari kanan. Jangan nyalip dari kanan. Kalau untuk sepeda motor. Oke, kalau sepeda motor. Kalau misalnya kita lihat kan di jalan-jalan raya itu ya, mereka tuh kok nyalipnya dari kanan, padahal kendaraan dari depannya lawan arah itu Pak ya. Terus helm. Sering terjadi kecelakaan. Helm, aku suka gemes. Iya Pak. Pakai helm. Tapi ada ini nggak Pak? Ada tanggapan dari pihak Jasara Harja soal orang yang helmnya dari gas LPG itu loh Pak. Jadi sebaiknya menggunakan helm yang standar nasional di Indonesia. Kesel saya Pak. Jangan. Iya. Masa ada gas LPG di sini, saya pengen saya angkat rasanya itu Pak. Buat di rumah ya? Gas lagi habis. Iya. Dan Indra yang pakai itu. Bukan Pak, saya kesel sama orang-orang begitu tuh Pak. Bener Pak, bisa jadi ini dia nih Pak nih. Dia ngomong diri sendiri Pak. Saya ngeliat Pak. Kalau saya bukan yang 3 kilo, saya yang 15 kilo. Yang lebih berat. Ingat safety riding ya Bu ya. Coba Bu jelasin lagi Bu ke Indra, apa sih sebenarnya gunanya safety riding? Mungkin Indra biar nggak pakai gas 15 kilo lagi Bu. Biar dia berhenti Bu. Ya itu tadi, kalau mau jalan, kalau mau naik motor dicek dulu motornya, spionnya udah ada berkacanya masih bagus apa karena ada motor orang-orang ya Bu ya, yang spionnya tuh gitu digas muter-muter gitu Pak. Ya kan? Beneran? Ada. Fani nggak pernah susah ya hidupnya ya? Hah? Fani? Kadang-kadang kaca spion cuman aksesoris doang, cerminnya nggak ada. Malah ngelihatnya ke kita, ke ini bukan ke sana. Iya, bukan ke belakang ya Bu. Juri nggak mau selfie deh Bu. Benerin rambut mulu. Jangan dong, jangan memperhatikan diri aja ya. Iya, terus dicek juga STNK-nya masih hidup apa enggak. Oh itu penting. Artinya itu penting. Udah bayar pajaknya belum? Biar bantuin pemerintah benerin jalan gitu kan. Terus pakai semua kalau naik motor, helmnya tadi Pak Amos bilang yang SNI gitu kan. Jangan pakai sandal jepit. Oh iya itu penting. Kalau jatuh langsung luka. Kalau pakai sepatu kan sepatunya yang itu juga yang baru digaungkan peraturan ya Bu. Makanya kan sebetulnya bukan sandal jepitnya, tapi memang harus proper kan. Coba deh pemotor-pemotor yang baik itu kan bajunya bener, dia pakai jaket gitu protektor. kan.
nggak protektor juga sih. Ya kecuali mungkin mau jauh touring. Jauh kan, emang pakai juga, jangan pakai ini ya apa? Mau ke Binjai misalnya pakai tuh bro. Ya, sama Just Friend jangan kalau pergi malam jangan taruh koran ya di dalam sini ya. Itu Indra. Kenapa? Apa yang mau jualan? Itu Indra. Nahan angin. Itu untuk orang susah kayak saya nggak bisa beli body protector itu yang jaket busa itu ditaruh koran di sininya Pan. Jadi angin tuh nggak langsung ke dada Pan. Gitu loh Ada Pan. jaket. Hah? Ya itu jaketnya nggak ada. Oh jaketnya nggak ada ya. Oh karena nggak ada jaket pakai koran. Iya. Biar nggak masuk angin. Benar Pan. Oh iya iya. Biar nggak masuk angin. Iya. Jadi gitu, jalan juga tadi Pak Amos bilang Bismillah dulu, karena bukan hanya kita, kan kita aman, nggak taunya terus Bener. ada pejalan kaki kalau meleng tuh kan distractionnya banyak, ada handphone, taunya ada pejalan kaki lewat, kitanya nggak apa-apa, pejalan kakinya yang celaka itu. Aduh ya benar-benar. Kadang gitu juga. Aku pernah juga dulu kejadian kayak gitu lagi nyetir mobil, terus mobil belakang tuh kayaknya ngantuk. Akhirnya dia nabrak aku. Padahal aku lagi diem lampu merah. Jadi memang kitanya kadang udah hati-hati, yang lainnya mungkin nggak hati-hati. Hal-hal kayak gitu juga perlu diantisipasi juga tuh ya. Makanya masing-masing orang yang berkendara ya harus siap. Harus siap, gitu, benar harus ya. selalu fokus. Harus memiliki kesadaran masing-masing lah ya, gitu. Jangan egois lah teman-teman. Iya, karena kita berkendara buat keselamatan bersama juga ya. Benar sekali gitu. Jadi jalan pun ada etikanya, etika berlalu lintas. Ya. Kalau misalnya kecepatan motor kita nggak kuat, nggak usah ada yang ambil jalur kanan. Berikan kesempatan yang memang kecepatannya lebih tinggi gitu kan. Iya benar. Nggak usah jadi lomba ya. Nggak usah jadi lomba di jalanan gitu itu juga. Bukan untuk lomba. Iya. Benar. Kadang-kadang orang buru-buru nih telat di kantor. Enggak, masalahnya tuh kamu harusnya bangunnya lebih pagi ya, gitu. Bukan ngebut-ngebut di jalan ya, Just Friend ya. Benar. Gitu. Betul sekali. Nah, kita mau ingetin lagi nih untuk Just Friend yang berkomentar menarik dan baik tentunya ya, akan kita berikan hadiah untuk 10 orang yaitu 250.000 e-walletnya dan juga 2 smartphone. Jadi ayo sekarang langsung berlomba-lombanya, jangan di jalanan, berlomba-lomba komentar yang baik aja sekarang nih di bawah sini. Gitu. Benar sekali, di kolom komentarnya live streaming YouTube Jasa Raharja Official. Silakan komentar terbaik. Just Friend ikutan komentar positif. Sekarang buruan chat biar dapat saldo e-wallet gratis dari Jasa Raharja. Aku juga mau komen dapat. Nggak bisa, kan udah masa di sini, masa mau nambah lagi? Kurang. Mau dapat smartphone saya. Kurang ya? Bukan kurang. Ganti. Biar jangan ganti dong. Kenapa dong? Biar banyak aja. Oh biar banyak ya deh. Makanya langsung deh kalau mau dapetin sekarang juga langsung komen semuanya. Berarti ada 12 kesempatan nih. Langsung komen aja, ajak juga. Komennya di YouTube-nya Jasa Raharja, jangan komen di YouTube-nya siapa gitu ya. Ya jangan komennya pun yang bener-bener ya, yang positif. Jangan Rafathar mana? Bukan di sini ya. Bukan di sini komennya. Dan ada 2 smartphone, 10 e-wallet, 250.000. Kapan lagi komen-komen dapat 250? Komen doang loh, sambil doang. nontonin pastinya dan dengerin juga tadi kita ngobrol apa aja mengenai safety riding. Begitu. Nah, kita apakah hanya akan berempat aja? Biasanya kita akan ada orang-orang lain yang akan hadir di sini berbincang-bincang dengan kita. Iya benar sekali, Van. Tapi kita nggak etis rasanya ngomongin orang di jalan, tapi kita nggak hadirkan orang di jalan itu. Orang yang mengendarai kendaraan di jalan ya. Betul. Dan ini luar biasa loh, Van. Dia itu cewek, hobi touring, dan hijab. Wih, perempuan berhijab touring jauh-jauh berarti ya? Touring jauh-jauh. Dia paling jauh kemarin ke Banjir Kanal Timur beli telur gulung. Aku tahu ini. Fitri Tania kan? Iya benar sekali. Langsung aja Fitri. Halo. Silakan duduk. Lengkap sudah. Nih, benar ini lengkap helmnya. Ini gimana nih coba Kak? Ibu Dewi sama Pak Amos kasih penilaian ini gimana nih kelengkapannya? lengkap itu.
Kalau contoh helmnya sih baik. sudah SNI ini. Helm udah SNI. Kemudian pakai jaket nggak perlu pakai koran. Enggak perlu. Itu untuk saya aja, Pak. Ya, udah pakai protektor. Pakai Pakai protektor. sepatu, nggak pakai Sepatunya sandal. juga Nggak bagus. pakai sendal jepit. Tapi ada yang salah kayaknya. Apa? Motornya mana? Karena di parkir. Oh iya. Saya kira kamu naik mobil tapi begini ya. Enggak dong. Enggak ya, naik motor ya. Oke, Tevit dari rumah naik motor nih. Naik motor. Rumah di mana? Di Duren Sawit. Wah. Jalan ke sini lumayan kayak dapat 30 kilo apa ya? 30 kilometer. Motoran kamu? Emang Lumayan juga hobi dari pagi. berarti ya? Hobi sih sebenarnya motor purpose-nya buat touring. Tapi kalau kadang tujuan hari ini jalan ke sini ngelihat lintas, aduh kalau naik mobil Lama. kayaknya macet, lihat waktu, aduh mepet, ya dah motoran deh. Oh, langsung gitu. Tapi pengen naik kereta, Oh, mau tapi naik karena gue abis ini pengen lanjut lagi nongkrong sama teman, jalan, jadi motoran dulu deh. Gitu. Ah, udah telat nih, Bu. Enggak dong. Enggak gitu juga Nggak sampai angkat. Oh ya nggak sampai ngangkat ya. Iya. Kalau udah lengkap gini sebelum motoran cek. Cek. Keren, motornya juga pasti bagus kamu ya. Nggak mungkin akinya busuk gitu, nggak mungkin ya. Karena kan kalau motor metik akinya bobrok Ya, diganti. diselak. Disela dulu Oh, kan. disela. Disela dulu. Karena nggak langsung ada duit kalau kita itu Pak. Oh, iya, Disela iya. tuh. Kadang-kadang balik, disela balik. Karena kaki kita sendiri ya. Fit, kamu bikers cewek hijab. Bikers hijabers gitu Wah, ya. luar biasa loh. Maksudnya touring paling jauh kemana sih? Touring paling jauh itu ke Bali, jadi dari Jakarta ke Bromo, wisata di Bromo dulu, habis itu ke Bali, habis itu balik pulang, terus habis itu ke Medan juga pernah. Gitu. Beneran ini? Medan. Waktu itu sebenarnya pulang kampung, di sana ada temen yang mau sewa motornya, riding Danau Toba, Gunung Sinabung, dia explore semuanya. asik Terus banget. paling yang lanjut dari Jakarta itu Palembang langsung Lampung, Krui, Pagar Alam, Palembang, Bali. Satu. Wih, 17 Agustusan, rencana insya Allah Sabang, KM 0. 0 kilometer. Kilometer. Aku kan kampungku di Binjai. Iya. Ngojek. Bonceng dong anak istriku juga sekalian pulang kampung. Enggak boleh cengtri, enggak boleh cengtri. Enggak boleh cengtri. Malah jatuhnya kalau Cengfor. Sampai ke Aceh loh. Bisa di sana. diajak bareng, berarti benar bisa ke Medan naik motor doang itu bisa ya? Bisa. Berapa lama perjalanan? Banyak istirahat sih yang penting. Ya nggak apa-apa lah. Harus Nggak kan, apa-apa lah. harus istirahat. Benar. Harus istirahat. Jadi berapa lama? Pengen tahu aku beneran. Kalau untuk rencana sekarang sih bermalamnya di Lampung, nyebrang kan Lampung. Terus pokoknya kita nggak ada riding malam karena kan dengar-dengar kalau jalur Sumatera tuh kalau malam agak rawan. Tapi kalau rame-rame mungkin nggak apa-apa. Tapi karena untuk supaya malam purpose-nya untuk istirahat, Iya, jadi nggak ada riding malam. Dan untuk demi keselamatan bersama. Terus habis itu lanjut lagi ke Bukit Tinggi, di Bukit Tinggi explore. Tapi karena agak irit waktu, langsung berangkat lagi ke Danau Toba, terus lanjut lagi ke Mulaboh, Aceh, Sabang, balik. Baliknya via Medan. Wah benar-benar kuat ini ya. Iya. Berarti kamu untuk mempersiapkan itu semua dan memastikan itu semua aman, apa yang kamu lakuin untuk persiapannya? Yang pasti itu keinginan niat dulu ya, sehat dulu, terus habis itu Sehat diri. kondisi motor, terus habis itu safety riding. Iya. Safety ridingnya itu yang harus dilengkapi, apalagi kalau bermotor ya di jalan yang sebenarnya adalah milik bersama. Iya. Kayak kelengkapan helm untuk keselamatan kepala kita sendiri, terus habis itu jaket kayak gini. BTW 2 tahun lalu, 3 tahun lalu jalan ke Jogja pakai kardus juga loh aku. Bukan koran, dengan koran. Karena kan waktu itu kayak dulu tuh kayak belum melek safety riding, kayak nggak ngerti jaket protektor tuh aku nggak ngerti. Kayak yang penting yang nahan angin apa sih selain apa sih yang plester udel itu? Oh kata teman-teman pakai kardus aja coba, pakai kardus bener-bener Jakarta Jogja nggak ada masuk angin. Kamu pakai kardus? Bener-bener windproof loh. Iya. Berarti kamu begini dong bawanya. Bawa motor ya? Yang enggak dong kan di pipi. Iya. Maaf. Keren kardus kulkas. Iya, kalau dulu gitu. Berat juga ya. Tadi kamu bilangnya pakai koran tadi ya? Koran, aku koran, Iya, biasa. pakai kardus lebih windproof. Ntar dicoba deh. Ya. Kita beli itu aja nih jaket protektor ya. Udah Udah bisa, kan udah bisa ya. Udah bisa bener. Iya. Emang
Wah, jaket proteksi. Aku boleh pegang nggak? Boleh. Beda ya sama jaket biasa orang itu. Oh iya benar beda. Oh, aku itu tuh protektornya di pundak, Kak. Di pundak, di Oh, sikut, iya nih. sama di punggung. Mengurangi resiko. ini buat kita yang jarang naik motor kita nggak tahu Oh nih. jatuh. Oh nih. Benturan tuh lebih menurun ya riskannya. Iya. Ini kardus yang kamu pakai waktu itu kok masukin sini? Itu lebih ini ya, lebih ada dana sedikit. Iya, lebih handmade. Tapi memang aku lebih cocok pakai itu karena kan itu ini di punggung kan. Soalnya kan aku tulang punggung keluarga. Nggak cocok banget. Berapa orang itu nanti? Iya tuh. Wah, ibu pengen ikutan ibu. Macam-macam sih karena ini kita baru meeting teman-teman motor. Ya. Jadi belum tahu untuk rencana, tapi biasanya kita kayak 10 motor, 20 motor, gitu-gitu sih. Rame-rame kita biasanya. Ibu Dewi atau Pak Amos ada yang suka riding Pak juga, Amos, touring? Saya sih pengen asal Pak ini saya bonceng di belakang. Asik, makin panjang dan yang 2023. Pengen. Bapak, saya aja Pak, cabanya Pak. Jangan Pak pakai dus ntar. Masuk angin. Iya. Oh iya, suka touring juga. Iya, Kamu suka iya. touring nggak, Indra? Aku sih motor itu udah darah daging. Bukan karena suka, karena memang cuma punya itu. dulunya memang cuman itu. Jadi anak motornya aku ya emang Nggak punya pilihan. nggak punya pilihan. Ibu Dewi ngebantu ya. Emang benar makanya Iya. dan apa namanya itu udah mendarah daging juga kan. Ibuku juga hijabers. Riding juga. Wow. Cuman ke pasar. Iya. Pasti yang sen kanan belok kiri nggak ya? Sen kiri dia terbang. Yang sennya ketutupin ya. Iya, yang ketutup bener, ketutup kangkung. Tapi bener tuh ibu-ibu suka kayak gitu ya, gitu. Ya. Itu juga perlu diperhatikan tuh Ya. ibu-ibu walaupun pakai hijab, pakai helm juga Bu, jangan pakai Bener. hijabnya aja Iya, gitu aku kan. juga mau Coba bilang. kamu nasehatin mama teman-teman mama. Ya, kalau mamaku udah lumayan ngerti sekarang istri kalau naik motor harusnya pakai helm. Karena dia ngerasa bahwa nggak usah pakai helm katanya gitu. Karena dia orangnya memang keras kepala. Jadi kepalanya udah keras, nggak usah pakai. Karena kerasan kepala dia pada pakai tuh helm. Iya, dia keras kepala, orang susah dengar kata suami. Curcol dia. Nanti ya di talk show berikutnya kita dengerin curhatannya ya. Enggak, Bu. Intermezzo aja, Bu. Tapi ya, Bu, ya, Mama di rumah ya. Nah, pakai helm ya. Ada yang mau diingetin lagi nggak buat teman-teman juga Iya, aku atau jadi ibu-ibu? keinget sama kalau kerudungnya panjang ya, Iya. Bu ya, itu kerudung panjang kadang dia sampai nutupin sen lampu. Kadang iya, kita itu boleh kita ingetin baik-baik sambil biasa aku kalau sambil ngelewatin mereka, Mbak, kerudungnya nutupin lampu gitu. Itu bahaya banget kadang bahan kerudungnya tebel nggak kelihatan sen kemana, tahu-tahu sen kanan tapi kita nggak tahu. Iya. Iya. Makanya katanya cuma ibu-ibu dan Tuhan yang tahu dia mau belok kemana. Iya. Tapi Fit, kalau misalnya ini kan kamu lumayan sering lah touring gitu. Sosialisasi soal safety riding penting dong ya? Penting banget sih buat aku. Apalagi kan kita ini sama-sama pengguna jalan ya, Iya. pengguna jalan bersama. Iya. Tuh, nah safety riding ini apalagi khususnya di jalan itu kalau kita tahu yang sering terlibat untuk kejadian kecelakaan Iya. gitu biasanya kan kebanyakan sampai 67% itu anak motor, kejadian anak motor gitu ya. Iya. Itu di situ aku pengen deh namanya safety riding, ada edukasinya untuk pengguna jalan apalagi anak motor. Iya. Kayak contoh merokok di jalan. Wah, iya tuh. Orang ngerokok di jalan ya itu ya. Takut kena asapnya Kesel juga banget. ya, kena orang gitu nggak Ya, sih? betul. Rokok tuh kesel banget tuh. Bisa-bisanya orang begitu ya. Kadang kalau diingetin lebih galak siapa? Marah dia. Iya. Orang aku beli pakai duitku kok, kerja kerasku kok. Abu rokokmu itu. Kesel orang. Kadang jawabannya, lah visormu buat apa fungsinya gitu. Iya, Jadi aneh kayak bener. visor kita buat rokok mereka gitu. Tahu. Buat mereka kan. Iya, itu lebih etika sih ya. Iya. Lebih etika juga mungkin pas lagi macet-macetan baru ya kerasa ya. Benar loh, banyak yang menjadi korban itu karena ini pegang Handphone, HP-nya di Sosial jalan. media. Nah, Lagi itu Instagram dia. gitu-gitu, Pak. Kalau bawa motor, mobil sekalipun nggak usah jawab WA-nya itu pada saat di jalan deh. Iya. Nanti aja pada saat sampai tujuan. Benar. Itu lengah sedikit Iya. jadinya masalahnya jadi besar. Benar, Itu benar benar. sih. Itu sangat benar. Parah Itu dia. tuh. Kamu sendiri berarti touring udah berapa lama nih?
touring ini aku mulai suka perjalanan jauh itu udah dari 2021 berarti tahun kemarin. Mungkin udah setahun ini ya. Oh, setahun ini. Tapi langsung cepat aware ya sama maksudnya safety riding yang harus pakai ini segala macam. Jadi sebelum aku main motor perjalanan jauh, aku masih motor-motor kota yang kayak motor-motor San Mori kan biasanya anak sekarang Sunday morning ride. Iya, pagi-pagi keluar gitu. Di situ jujur aku belum merasa pentingnya safety riding. Kayaknya masih keren-kerenan aja karena ngerasa pemotor itu biasanya output akhirnya foto-foto bagus, foto-foto Instagram biasa kayak gitu. Oh, tuh. Itu yang biasanya anak-anak ataupun anak muda maupun segala umur sih bisa kayak gitulah ya melek masalah safety riding. Nah, setelah motor touring ini teman-teman lingkungan aku kan udah yang biasa motor touring juga langsung suka ngingetin helm kamu fit, jaket gak boleh yang kayak gini kayak gitu, kita perjalanan jauh loh, nanti kalau angin malam kayak gimana, nanti protektor celana jeans aku yang gak ada protektornya sampai gak pernah kepake lagi saking pentingnya protektor kayak gini nih, ini kan ada bantalan nih jadi enak tuh kalau kok enak ya, jadi jangan jatuh sedikit enak. Iya, jadi kalau sedikit mengurangi sakit gitu. Habis itu sepatu, apalagi ada aturan yang sendal itu ya udah nggak boleh lagi. Aku setuju banget sih walaupun. Nah, nih dari pemotor sendiri setuju nih berarti. Karena waktu aku jalan ke Bali, waktu ke arah ke Bromonya itu di jalan raya ada bapak-bapak yang jatuh dan aku nggak ngelihat gimana kronologinya. Jatuh itu udah kondisi jari-jari kakinya itu udah luka-luka. Terus mereka lagi digotong kayak wah sebenarnya kalau dalam hatiku kalau pakai sepatu pasti lebih minim lagi deh. Ya ampun. Tapi kamu sendiri pernah nggak kejadian kayak gitulah, entah kecelakaan atau keserempet atau gimana, pernah nggak nih? Kalau aku pernah waktu itu di Sentul Selatan, aku jalan lurus jalan besar kan ya, terus aku diseruduk gitu. Jadi kayak itu yang tadi meleng, samping itu ya, tabrak samping itu ya Bu ya. Jadi sebenarnya itu jalan besar kan harusnya aku duluan, tapi itu udah selesai masalahnya. Jadi kayak aku duluan, terus dia bukannya ngerem, ngelos, nabrak mobilku. Nah itu jatuh, itu lumayan banget tuh, protektor kerja, helm sampai baret itu kerja. Berarti kan kalau nggak pakai helm kita bayangin lebih parah lagi. Iya. Tapi Fit, kamu pacarnya anak motor juga? Kenapa jadi pacar? Nanya doang. Anak motor. Iya. Kamu pernah nggak boncengan sama pacar kamu di lampu merah, dengkulnya dilus-lus? Pertanyaannya nggak ada di sini. Oh yang ada ya? Nggak cuma itu doang, pengen nanya doang. Pengennya sih sebagai cewek kalau di lampu merah seru dielus-elus, tapi sayangnya kita beda motor. Nah, karena sama-sama motor. Wah, beda motor jangan ngelus-ngelus dong kalau begitu. Atau bisik-bisik di sini ya. Kamu lagi apa? Hubung intercom ya, jadi kayak misalnya komunikasinya di intercom. Oh, intercom. Ada tuh, bisa ngobrol dia. Jadi nggak perlu pakai HP ya. Iya, nggak usah teriak-teriak, nggak usah palanya maju-maju gini. Gitu benar, nggak usah terlalu nyosor lah ya. Iya, jangan ngobrol juga ya teman-teman di jalan tuh kadang habis pulang ngapain berdua di motor ngobrol berdua sampai ngalangin jalan heran. Satu jalan sendiri, satu Maksudnya antar motor dan motor lain gitu ya? Iya, Van. Jadi kayak misalnya mereka habis nongkrong, mau pulang bareng-bareng gitu. Di sini ngobrol berdua. Padahal di tongkrongan baru ngobrol, di sini ngobrol lagi. Di jalanan heran ngobrolin apa sih? Aku jangan-jangan intercom ini solusi safety riding juga karena pertama kita bisa komunikasi sama teman juga, nggak perlu pakai jadi nggak fokus kan, nggak ganggu fokus. Yang pertama, yang kedua buka maps. Biasanya kita sering lihat ya kalau abang kurir atau orang biasa kan ngelihat maps itu megang HP setir satu gini, ngelihat maps gini, ngelihat kadang aku sampai kasihan sampai menghambat kendaraan belakangnya. Nah kalau pakai intercom itu maps tuh ntar ibu-ibu Mapsnya ngomong sendiri, turn right. Ibu-ibu nggak selalu ibu-ibu sih, bisa jadi bapak-bapak, anak muda ya. Aku pilih yang Bamba. Yang Bamba Google. Bamba Google. Nah itu nanti ngomong di sini maksudnya ya, tersampaikan. Jadi kita nggak perlu liatin, dengerin aja. Melihat juga, dengerin aja. Nah kalau Bu Dewi atau Pak Amos, kecelakaan kendaraan bermotor roda 2 tuh tinggi juga nggak sih sebenarnya? Menurut data paling juga tinggi. Justru paling tinggi. Ya Pak Amos ya, paling tinggi itu roda 2. 70% lebih. 70%. Itu yang disantuni Jasara Harja itu karena korban kendaraan bermotor roda 2. Makanya yang berada di jalan naik sepeda motor sangat hati-hati. Karena sangat rawan mereka. Dan biasanya itu terjadi faktornya apa? Ya
Pertama karena tidak tertib. Ya. Tidak tertib di jalan. Aturan, ya. Jalan pada jalurnya. Jadi misalnya ada jalur untuk sepeda, motor ya di situ. Jangan masuk ke kanan yang jalur mobil gitu kan. Nah, kemudian kita sendiri harus mempersiapkan diri kalau mau mengadakan perjalanan. Sering yang kita lupa itu adalah bensin loh, bahan bakar. Oh iya. Mobil, motor, udah main jalan aja nggak lihat sudah ada isinya atau tidak. Begitu di jalan habis bensinnya berhenti, ditabrak dari belakang. Ini banyak juga kecelakaan seperti demikian. Ya itu kemudian ya kendaraannya dilihat, bannya jangan sampai bannya sudah mau gembos kan. Begitu dalam tengah jalan bannya gembos, jadi itu oleng juga, jadi malah bahaya. Ya selain orang kendaraannya juga harus sehat. Ya. Iya. Knalpotnya juga jangan yang berisi. Nah, ya. Betul. Itu mengganggu orang itu. Betul. Apalagi kalau jalannya tengah malam, orang udah tidur, Indra udah tidur, Fitri datang dengan motor yang ribut kan. Wah, senang. Kebetulan aku original. Benar, itu betul. Ya. Harus Karena kalau misalnya motor yang berisik, itu orang itu udah bagus sama buat pemilik sepeda motor itu sendiri kan. Iya. Benar sih, hati-hati, jangan ngobrol, jangan knalpot bobokan yang berisik tuh. Iya. Ini heran ya, orang knalpot tuh kadang-kadang kayaknya motornya deket, tapi jalannya lambat gitu. Tapi soalnya tapi kok gitu jalannya. Aku kadang suka aduh ini kenceng knalpot doang ya. Pit ya sering begitu ya Pit ya. Iya. Kadang kalau melucu kan, Bang kalau video kayak gitu, Bang jangan di slow mo Bang. Iya gitu ya Pit ya. Kadang tajam juga tapi emang ngeselin. Gitu. Tapi Pit kalau sesama pengendara motor, kalau misalnya kalian touring tuh, kalian juga saling respect lah ya. Misalnya ada juga rombongan yang touring, apa saling ingetin juga Pit? Iya, kita saling ingetin, dan kita karena kalau riding bareng itu biasanya kita saling menjaga barisan. Jadi ya yang kita harapkan itu nggak mengganggu sesama pengguna jalan, nggak menguasai jalan, nggak bikin macet. Dan lebih bagusnya lagi kita suka bikin grup dipisah lagi. Jadi kalau udah kebanyakan tahu-tahu 10 orang mungkin dipisah jadi 5-5. Oke. Lebih gampang ya ngaturnya, dan nggak bikin nggak terlalu sumpek ya. Iya benar-benar. Tapi Pit itu komunikator kan di apa namanya? Komunikator Intercom ya di helm. Pacarnya juga punya. Dia pernah gombal apa Pit? Kayaknya kalau udah di jalan udah nggak gombal deh, karena kita kan fokus di jalan. Kalau gombal tahu-tahu lupa rem depan gebrak gitu. Cinta nggak indah deh, gimana rasanya? Adek, cinta nggak sama Indah deh. Karena namanya Indah deh, benar. Tapi bisa jadi kan. Asik. Emang dulu kalau pacaran gombal-gombalan gitu? Gombal-gombalan lah pasti. Oh, misalnya? Pegangan aku mau ngegas gitu. Kalau gue biasanya gombal-gombalannya pas lagi udah di destinasi wisatanya. Kan kita riding capek, udah berjam-jam nyampe misalkan ke Bukit Paralayang. Bukit Paralayang kan sunsetnya indah banget. Di situ kita gombal-gombalan. Oh seru sih, tapi tetap pakai helm. Udah selesai kan, udah nggak di motor. Komunikator juga. Kan bisa ketemu langsung. Iya, siapa tahu kan kita. Tapi Fit masih suka ngelihat orang yang naik motor bertiga berempat gitu nggak sih? Sering banget, terus habis itu nggak pakai helm lagi. Nah, kalau ditanya, kok nggak pakai helm? Orang deket doang, tapi nggak jadian. Jadi kadang kalau kita tegur, galakan mereka. Tapi privilege cewek lagi biker, mereka jadi lebih milih diem loh kalau diingetin. Karena merasa kayak, hah, siapa negor gue? Masih congok dulu gitu. Mungkin bukan diem salut ya, diem kaget kayak cewek apa cowok sih, cowok gitu. Tapi kadang aku ngingetin baik-baik. Contoh kemarin ada konten yang nggak sengaja kerekam di kameraku. Kalau ada di Durensawit aku pulang ke rumah itu ada anak gonceng kakak adik, kakak bonceng adik, sama-sama nggak pakai helm, tapi terus bobok, Nelponnya dibobok. Terus nggak pakai platnya nggak ada, plat belakang, platnya nggak ada. Kenapa ya kayak gitu platnya nggak ada? Dicopot orang kali ya? Biasanya nggak bayar. Biasanya keren-kerenan, nggak bayar. Biasanya keren, modif keren nggak pakai plat gitu. Terus gini-gini, wah segala macam. Tahu-tahu udah nyalip heboh, ketemu juga di lampu merah. Aku sih udah tahu lampu merah bakal berhenti ya. Iya. Nah habis itu aku ingetin kayak, kan aku bukan pihak berwenang ya, jadi aku bilang kalau nggak pakai helm minimal pelan aja di kiri, jangan nyusahin orang lain. Apalagi mobil harus ngerem. Kalau nggak dapet
yang celaka takut anak aku di juga bawah, ngebayanginnya. yang mobil lagi yang bayar. Iya. Terus ya udah, akhirnya aku ingetin gitu. Aku kan post di Instagram berharap jadi inspirasi atau gimana, tapi ternyata masih pro kontra juga. Kayak ikut campur banget sih urusan orang lain. Netizen. Wah, ini bener-bener aku pengen banget Jasara Harja punya acara safety riding, itu penting banget. Nah, tuh karena bisa langsung ke ininya kan, yang berwenangnya. Iya. Dan edukasi bisa langsung ke masyarakat ya. Iya, benar. Benar. Asli deh, asli. Kadang-kadang sama ini pernah lihat nggak ada orang naik motor, tapi tutup tangannya itu kayak sarung untuk ngangkat microwave itu loh. Tahu nggak, Fit? Sarung tangan dapur. Iya, bener di motor. Kayaknya dibinjai doang deh. Supaya nggak apa ini kan? Iya, biar nggak panas sih, bener kan? Ada kan, Fit? Ada kan, bener ada. Bukan cuma aku aja. Iya. Ada Fit, bener kan, Fit? Iya begitu. Nah, itu jangan juga kali ya. Iya, tapi terlalu aneh sih memang itu ya. Iya banget sih. Bahkan nggak cuma itu doang. Mungkin ada desainer jas hujan terinspirasi dari Kang Centong itu dari apa? Iya. Tadi tutupan tangan. Jadi sarung hujannya itu dari kepala langsung ke depan ke spion. Iya, betul. Oh, nyambung. Iya. Langsung nutup ke depan. Jadi kalau ketarik gini juga, kepalanya ketarik gitu ya kan jadinya. Jadi kalau amit-amit kenapa-napa, nauzubillah. Ketarik-tarik gimana ya? Tapi itu motor kali bukan? Apanya? Itu becak bermotor. Motor biasa. Dimodif aja gitu. Jadi jas hujan kayak model apa sih yang kayak kelelawar ya? Iya. Tapi dia modelnya udah didesain langsung ke spion. Spionnya kena tutupan. Jadi dia nggak bakal bisa ngelihat spion kiri kanan siapa, dia mau belok nggak tahu siapa yang akan kaget mungkin dia lihat ketutup. Jadi dia emang nggak aman ya. Jadi mendingan cari yang aman juga. Nah, biar cari yang aman mungkin nih butuh e-wallet juga nih 250.000 ya kan. 10 orang komen dong. Nanti bisa beli tuh perlengkapannya biar lengkap safety riding juga. Ada juga 2 smartphone. Kalian juga harus komen juga komen yang baik dan menarik, akan dipilih oleh tim Jasara Harja. Komen sekarang, komen yang positif, yang baik-baik. Komennya di mana sih? Di situ tuh. Di YouTube-nya Jasara Harja Official. Ya, itu ada 250.000. Kapan lagi ketik 250.000? Iya, bisa beli helm tuh ya kan, beli jaket, dapat smartphone tuh, 2 bisa bikin TikTok. Nah, itu dia langsung. Tapi jangan di motor. Jangan di motor. Di kamar aja ya. Benar, jangan yang membahayakan lah. Boleh banget bikin konten mah di mana aja, karena konten itu bagian dari cari uang mungkin sebenarnya kalau sekarang ya. Tapi pastikan juga kalau bikin konten di tempatnya yang aman, tidak membahayakan diri sendiri dan juga orang lain gitu. Nah, mungkin terakhir Ibu sama Bapak ada pesan buat teman-teman semua yang Just Friend yang ada di rumah mengenai safety riding? Ya, jadi Just Friend yang ada di jalan, kalau sering berada di jalan, nih lihat Fitri kelengkapannya ya, helmnya helm standar ya, bukan gas LPG ya Pak, bukan gas LPG ya helmnya ya, jadi full. Kemudian pakai sepatu gitu ya, betul ya. Kemudian ya tadi berdoa dulu kalau mau jalan ya, supaya dilindungi. Betul. Dan kita hidupkan kan harus beretika, di jalan pun juga beretika. Jalanlah pada jalur yang sudah ditetapkan, jangan ganggu orang gitu kan kalau jalurnya. Kemudian kalau mau nyalipnya dari kanan, tapi jangan nyalip di tengah di jalan yang ada mobil ngebut, ya, karena kecepatan mobil jauh lebih cepat daripada motor, ya, gitu kan. Jadi di jalur yang memang sudah ditetapkan. Oh, oke. Dari Fitri sendiri nih teman-teman, mungkin teman-teman yang naik motor akan lebih banyak mendengarkan juga. Iya. Ya kalau dari aku sih semoga lebih melek lagi masalah keselamatan, karena kembali lagi kata Kak Fani, kitanya udah berusaha aman, udah berusaha safety, tapi ternyata ada orang lain yang lagi human error aja gitu, lagi ngeblank, akhirnya mencelakakan sama lain kayak gitu. Jadi dilengkapi safety riding akan mengurangi resiko kecelakaan gitu. Oke. Safety ridingnya boleh diulang lagi, apa nih kalau naik motor yang harus diperhatikan? Yang pertama dari helm, habis itu
kardus. Enggak. Nih, jaket yang isinya kardus. Enggak dong, jaket. Sarung tangan. Habis itu celana panjang. Motornya lebih bagus lagi. Enggak juga nggak apa-apa. Yang penting panjang. Tertutup. Topi. Tutup, benar. Sepatu. Jangan sendal. Jangan sendal, jangan pakai hot pen. Ntar kena knalpot di sini. Tuh, belang blonteng. Kayak cili-cilian ya zaman dulu ya. Pakai hot pen, rambutnya merah kadang-kadang. Jangan lupa bawa SIM. Oh iya betul. Aduh ini salah tertampar aku juga lupa. Kelengkapan berkendara, SIM STNK. SIM STNK. Spion tuh 2. Iya, spion juga bener. Oh iya benar, spion jangan 1 bener. Suka lihat motor spionnya 1 bener. Iya, kadang orang lebay ada 20 spion tuh. Masa ada? Nggak ada Dovani. Aku cubit juga lama-lama nih. Pengen ya dari tadi. Oke, itu dia. Nah itu dia, sekali lagi kita ingetin nih yang terakhir kalinya sebelum kita pamit undur diri untuk komentar yang baik positif, jangan yang negatif tentunya ya, dan juga komennya di YouTube sini Jasara Harja Official. Ya, kalau dari Ibu Dewi, Bu, ada pesan untuk para cewek-cewek yang pakai hot pen untuk para pemotor, Bu, para pengendara deh. Friend semua tadi sudah disampaikan oleh Pak Amos dan Fitri. Cinta Fitri. Kailah. Iya. Oh iya benar. Iya. Tapi saya nggak suka sama Miska deh, Bu. Udah deh, jangan ngerumpi deh. Oh iya, Bentar lagi mau kelar. Iya, bertanggung jawab ya. Harus bertanggung jawab karena ketika kita berkendara itu bukan hanya kita sendiri yang celaka gitu ya. Kalau kita nggak fokus bukan hanya kita sendiri, tapi yang lain juga gitu. Yang lain itu bukan hanya sendiri juga, bisa jadi dia punya anak kan, punya istri, punya suami. Jadi harus bertanggung jawab, penuhi seluruh tadi syarat-syarat yang disampaikan oleh Pak Amos dan Mbak Fitri. Ya. Dan teman-teman di rumah juga banyak hal-hal yang bisa kita dapat sekarang dengan cepat ya. Sosial media Jasara Harja juga memfasilitasi dengan membuat hal-hal kayak gini, mengedukasi masyarakat untuk kalian bisa lebih paham. Jadi punya smartphone itu harus dibarengin juga dengan orang yang smart ya. Jangan nontonin orang joget-joget doang ya, kayak TikTok ikut ponsel itu ya. Jangan. Bener banget. Dan mungkin ini juga bisa di-share juga nih, konten ini, YouTube ini bisa di-share juga buat teman-teman semua atau saudara-saudaranya juga yang suka berkendaraan motor baik roda 2 maupun roda 4 gitu ya, atau memang pekerjaannya sebagai supir juga misalnya, supaya bisa lebih berhati-hati ketika berkendara. Ini juga kan penting buat diri sendiri lagi-lagi, dan juga orang banyak yang menggunakan jalan dan perjalanan jauh gitu. Dan untuk itu kita mau pamit undur diri nih teman-teman. Terima kasih banyak ya Just Friend sudah stay, dan kalian komen terus tetap nanti kita pantau loh. Terima kasih juga Ibu Dewi. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa berjodoh lagi di lain kesempatan. Amin Pak, tapi 300-nya belum. Sampai ketemu lagi di Jar Show. Dadah semua. Ada yang 150 mau? 150 nggak apa-apa deh, 150 juga. Dari 500 sih turun. Turun. Yang penting mah dia dapat, Bu.